Harusnya teman-teman di luar tuh berpikir, kenapa tidak langsung ketika membaca itu, wah langsung dibully, PSAT obral nih, PSAT obral, PSAT jual murah, pengesahan murah. Saya pesan 500 baju dong, saya pesan 1000 baju dong. Itu bukan bahasa-bahasa yang baik untuk didengar. Seharusnya berikan motivasi, diikut, ditiru. Jangan hanya bisa nyinyir di media sosial. Tidak sepatutnya kalian sebagai pendekar ngaku PSAT, petentang-petenteng bawa sakral, petentang-petenteng bawa mori, petentang-petenteng pakai jumper kemana-mana, tapi kalian nggak tahu arti persaudaraan. Percuma latihan dari siswa ulang. Saya sangat miris sekali melihat postingan-postingan saudara saya menjelek-jelekkan. Kita bukan ngobrol ya, tapi kita siap diadu kok di lapangan. Ayo kita buat PSAT ini dikenal baik oleh masyarakat. Tidak membuat akun untuk saling memprovokasi. Salam persaudaraan, salam Pancasila. Kembali lagi bersama saya di channel Soko Papua. Akhir-akhir ini, beberapa hari lalu viral postingan saudara kami Mas Ulis atau Ketua Cabang Wamena yang menjadi kontroversi saudara-saudara kita di luar Papua khususnya. Bahkan sempat dibuat postingan di channel YouTube jadi bahan ejekan atau bahan bercandaan yang menurut saya kurang pas. Tidak seharusnya kita saling mengejek seperti itu. Kita sama-sama tahu, sama-sama lihat postingan saudara kita Mas Melvin di Facebook, bahkan saya sempat posting di Instagram. Banyak sekali yang menanyakan, Mas kenapa itu baju sakral murah sekali? Mori apakah itu panjangnya sama, harga pengesahan, besek, bahkan ongkos untuk pengesahan pun dinilai sangat murah sekali. Apakah ini PSAT abal-abal sedang mencari banyak-banyakan massa, ataukah PSAT sedang obral baju kaos yang kualitas rendah dijual ke saudara Papua? Tidak ya, saya tekankan di sini, saya klarifikasi, tidak. Itu harganya sama dengan saudara-saudara yang beli. Surat itu ditujukan kepada saudara-saudara kita, orang tua siswa yang ada di Papua. Kita tahu saat ini sedang pandemi, bahkan semua harga mahal. Jadi pasti saudara-saudara berpikir tidak mungkin harga sekecil itu. Bahkan kami pun, saya pribadi ya tidak percaya. Namun itu kekompakan saudara-saudara kita yang ada di Wamena. Jangan hanya kira itu di Wamena ya. Ini ada postingan dari saudara kita di channel YouTube-nya yang tidak patut sekali kita ikuti. Dibuat sebagai bahan percandaan, dibuat ketawa, dibuat ejek-ejekan. Apakah ini yang seperti diajarkan di PSAT? Kita saling menjelekkan, kita saling menertawai ketika saudara kita sedang membuat kegiatan yang positif. Saya rasa ini positif. Kenapa tidak dibuat saudara-saudara kita di Jawa? Ini bukan hanya di Papua ya, di Wamena ya. Nanti akan saya tampilkan, ini juga dibuat di Merauke, di Jayapura, dan di Jaya Wijaya. Bahkan kami di Manowari pun akan berusaha untuk membuat seperti itu. Dan warganya akan patungan untuk menyukseskan acara pengesahan itu. Tidak semuanya langsung dilibatkan ke siswa. Saya sangat miris sekali melihat postingan-postingan saudara-saudara saya. Ketika nanti dibuat pengesahan mahal dibilang korupsi, ketika dibuat pengesahan murah nanti dibilang PSAT abal-abal. Terus apa mau kalian gitu? Mau diadu siswa kita yang baru pengesahan dengan siswa kalian yang baru pengesahan juga? Silahkan, sah-sah saja. Bahkan saya yakin ketika nanti Mas Melvin dan Mas yang ada di Wamena membuat klarifikasi, bahkan dibuat untuk siap diadu, ya ayo kita buktikan di lapangan, di arena. Bahkan jangan heran ya, untuk saudara-saudara kita di Wamena atau di Manowari pun, soal pertandingan kejuaraan bahkan di Jayapura kita masih unggul gitu di PSAT. Tapi itu tidak kita sombongkan, kita tetap mengedepankan persaudaraan. Namun kenapa ketika kita membuat kegiatan positif, kita membuat kegiatan yang baik sehingga nanti pengesahan tidak terlalu dibebankan kepada siswa, ya tetap dibebankan, namanya kita patungan semua. Namun itu harga yang kita tujukan kepada orang tua. Tidak banyak saudara-saudara kita yang pengesahan baru-baru, bahkan pengesahan saya harganya cukup mahal. Apakah kita akan balas dendam? Apakah di PSAT diajarkan untuk hidup di PSAT dengan kita membebankan baju? Ini baju kita 200, ini baju kita ini. Terus kasihan dong siswa kita, apalagi di saat ini kondisi pandemi. Seharusnya kegiatan positif seperti begini didukung, dikasih support supaya di daerah-daerah lain bisa mengikuti.
Kenapa di Papua yang notabene semua mahal, semua tidak gampang semurah itu, bisa jadi pengesahan murah. Bisa jadi pengesahan murah seperti itu. Harusnya teman-teman di luar tuh berpikir, kenapa tidak langsung ketika membaca itu, wah langsung dibully, PSAT obral nih, PSAT obral, PSAT jual murah, pengesahan murah. Saya pesan 500 baju dong, saya pesan 1000 baju dong. Itu bukan bahasa-bahasa yang baik untuk didengar. Seharusnya berikan motivasi, diikut, ditiru. Jangan hanya bisa nyinyir di media sosial. Tidak sepatutnya kalian sebagai pendekar ngaku PSAT, petentang-petenteng bawa sakral, petentang-petenteng bawa mori, petentang-petenteng pakai jumper kemana-mana, tapi kalian nggak tahu arti persaudaraan. Percuma latihan dari siswa ulang. Saya sangat miris sekali melihat postingan-postingan saudara saya menjelek-jelekkan. Kita bukan obral ya, tapi kita siap diadu kok di lapangan. Kalau saudara-saudara melihat postingan ini tidak baik, ya tidak perlu diikuti. Saya hanya menyampaikan ini. Postingan saya pun tidak pernah menjelek-jelekkan mana-mana. Bahkan saudara saya di Wamena pun, saya rasa mereka tidak pernah menyindir di kalian pun yang ada di mana-mana kok. Tidak perlu kalian tanggapi dengan hal yang berlebihan. Kasih motivasi. Saya sempat hubungi Mas Sinung ya. Beliau termasuk perintis di PSAT Wamena, Mas Yudi. Bahkan yang bertanda tangan di situ. Saya hubungi Mas Melvin, Mas Ulis ya, Bapak dikenal sebagai Mas Ulis. Beliau menyatakan bahwa itu inisiatif mereka, dukungan dari para perintis PSAT di Wamena. Ini kesepakatan bersama bahwa saudara kita yang ada di sini, khususnya di Papua, membantu meringankan beban pengesahan. Tidak semua dibebankan kepada siswa. Yang notabene kita tahu kondisi siswa seperti apa. Saya miris sekali melihat postingan saudara saya yang tidak tahu tentang kondisi di Papua, yang tidak tahu tentang PSAT di Papua, namun dengan gampangnya mengatakan PSAT diobral, PSAT dijual pengesahannya murah. Kenapa tidak saudara-saudara buat di tempat kalian? Mereka bagus kok mengajak saudara-saudara kita untuk patungan, untuk membuat kegiatan pengesahan kita berjalan dengan lancar dan tidak terlalu membebankan kepada siswa. Acara pengesahan pun dibuat sebagus mungkin. Kita akan lihat pengesahan yang kalian bilang murah, pengesahan yang kalian bilang jelek. Nanti kita lihat ya. Saat pengesahan kalian lihat baju sakral mereka yang kalian bilang harganya 50.000, morinya hanya sejengkal. Nanti saat pengesahan saudara-saudara lihat. Ongkos untuk pengesahan saja, misal sewa gedung, itu tidak semurah dengan saudara-saudara yang ada di luar Papua. Memang tidak mungkin kalau acara pengesahan dibuat sampai total 200.000, ya itu memang tidak mungkin. Namun kenapa tidak mungkin kalau misal saudara-saudara kita berpatungan untuk menyukseskan acara tersebut? Tidak perlu ya kita menanggapi hal ini menjadikan hal yang serius, menjadikan hal ini untuk bercandaan. Kita sama-sama PSAT kok. Apakah itu yang diajarkan kalian? Kalian warga tua loh. Kalian warga senior. Yang mungkin lebih duluan kalian pengesahannya. Namun ketika kita membuat ide yang bagus untuk siswa kita, kenapa kalian nyinyir seperti ini? Miris sekali saya melihat postingan, banyak sekali postingan saudara-saudara saya di Facebook itu, di Instagram, banyak yang bagikan dengan kata-kata yang kurang pantas. Ayo kita buat PSAT ini dikenal baik oleh masyarakat, tidak membuat akun untuk saling memprovokasi. Buat saudaraku, buat mbaknya yang lagi menyusun konten untuk kantor kita punya kegiatan, kita punya acara pengesahan, sampai nyari apa sih di PSAT, sampai buat akun, buat YouTube, isinya hanya provokasi, menjelekkan saudara kita sendiri. Apakah ketika mbaknya siswa diajarkan seperti itu? Mungkin itu ya. Tidak perlu kita buat channel YouTube yang tujuannya untuk memprovokasi saudara kita sendiri. Buatlah sosial media kalian yang punya banyak follower, banyak subscribe, untuk mengajak kita guyub rukun kembali. Itu saja dari saya, sedikit informasi kepada saudara-saudaraku. Saya mengajak kepada siapapun yang melihat video ini,
Mari kita harumkan nama organisasi kita dengan membuat postingan yang baik, mengajak saudara-saudara kita untuk bersatu, guyup rukun kembali. Karena kita malu juga dilihat sama organisasi-organisasi lain ketika kita membuat adu argumen, postingan-postingan yang mengejek, saling menjelekkan sesama organisasi. Tidak seharusnya kita membuat seperti itu. Kita malu dilihat sama organisasi lain. Saya mengajak dimanapun saudaraku di seluruh dunia, bahkan khususnya di Indonesia, bahkan kita sendiri di Papua, ayo kita guyup rukun kembali. Tidak perlu kita mengedepankan ego masing-masing. Secara organisasi kita tetap saudara, mungkin secara administrasi kita berbeda, tapi kita berdoa semoga PSHT ini tetap jaya dan bisa kembali guyup rukun, bisa bersatu seperti dulu lagi. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.